Halo guys, selamat datang di channel kita hari ini, tentunya di program Jasuke Jangan Suka Kepo. Di tahun 2023 ini pemerintah Indonesia bakalan ngeluarin kebijakan tentang pelanggaran ekspor timah. Dan kebijakan ini tentu aja menimbulkan banyak respon dari berbagai kalangan. Walaupun begitu, ada anggota DPR RI dari Bangka Belitung bernama Rudianto Chen yang ngejelasin dengan bilang bahwa rencana pemerintah menyetop ekspor timah di tahun 2023 ini khusus timah dalam bentuk balok. Namun masih mengizinkan ekspor timah yang dalam bentuk barang jadi. Kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakan ini? Nggak lain tujuannya adalah agar Indonesia bisa meningkatkan nilai ekspor biar jadi lebih tinggi. Ya sebetulnya benar juga sih ya. Kalau ekspor barang mentah kan harganya pasti lebih murah dibanding ekspor barang yang udah jadi. Dan gue pribadi sih kayaknya setuju-setuju aja sama kebijakan baru ini. Kalau kalian gimana, setuju nggak? Coba komen di bawah. Contoh real kenapa ekspor timah mentah itu bisa merugikan banget, bisa kita lihat dari penjelasan yang dikeluarkan sama Rudianto Chen. Menurutnya, pas Indonesia ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, rata-rata 1 tahun pendapatan yang masuk ke negara tuh cuma di angka 10 triliun sampai 15 triliun aja. Nah, pas udah menjalani penyetopan ekspor bahan mentah ke bahan jadi, ternyata pendapatan komoditi nikel ini malah naik puluhan kali lipat. Angkanya nggak main-main cuy, karena bisa mencapai 200 triliun rupiah. Wow, fantastis. Menurut Rudianto Chen lagi, langkah yang diambil oleh Presiden RI kita yaitu Joko Widodo merupakan terobosan yang besar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan patut dikasih apresiasi dari semua kalangan. Anyway, selain tujuan dari menyetop ekspor ini karena pengen meningkatkan nilai jual, ternyata ada alasan lainnya yang bikin pemerintah Indonesia menyetop ekspor bahan mentah ini. Hal itu nggak lain karena selama ini harga timah itu diatur sama negara kayak Singapura dan Malaysia. Itulah kenapa langkah penghentian ekspor timah ini tujuannya baik banget. Karena kan untuk ngatur tata niaga timah di dunia juga ya sebetulnya. Selain itu, Indonesia nantinya bakalan bisa jadi negara berdaulat dalam hal mengatur harga timah dunia saat ini. Ya balik lagi, betul juga ya. Udah saatnya Indonesia itu punya kedaulatan untuk mengatur harga barang yang emang notabene barangnya banyak dihasilkan dari Indonesia. Ya kan? Jangan sampai kayak dulu-dulu lah. Kita yang punya timah, malah kita juga jual sembarangan. Dan pas udah berubah ke barang jadi, malah negara lain yang ngatur harganya makin lebih mahal. Terus supaya Indonesia bisa nyetop ekspor timah mentah, ternyata Indonesia harus punya smelter sendiri. Pertanyaannya adalah, apa sih smelter itu? Di dalam dunia pertambangan, ada yang namanya smelter. Smelter itu sendiri merupakan sebuah fasilitas yang wajib banget ada di industri tambang. Dengan adanya fasilitas smelter ini, bisa ngebantu banget perusahaan tambang untuk beroperasi secara optimal dan juga produktif. Selain itu, hasil dari prosesnya juga akan punya tingkat standar yang tinggi. Terus kalau secara bahasa sih, smelter itu merupakan serapan dari bahasa Inggris, smelting, yang artinya adalah peleburan. Lewat proses peleburan dengan smelter, kadar kandungan logam nantinya bakal meningkat. Nah, pas kadarnya meningkat itu, nanti nilai jual logamnya juga bakal meningkat juga. Oke, sekarang menyetop ekspor udah oke. Terus, Indonesia emang udah punya smelter? Ternyata udah ada cuy. Presiden Jokowi sendiri sudah meresmikan fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter milik PT Timah Tbk yang lokasinya ada di unit Metalurgi Muntok, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung di bulan Maret kemarin ya peresmiannya. Dan smelter ini merupakan smelter baru dan juga merupakan teknologi pertama yang digunakan di Asia Tenggara. Kalau menurut penuturan Kopdi Saragi, Kepala Unit Metalurgi Muntok, dia bilang bahwa smelter yang udah selesai dibangun itu menggunakan teknologi Top Submerged Lens atau disingkat menjadi TSL. Dan teknologi ini ternyata juga udah pernah digunakan oleh 5 smelter timah lainnya yang ada di dunia. Cuma untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia di dalam hal ini lewat PT Timah merupakan perusahaan pertama yang menggunakan teknologinya. Info tambahan buat lo, smelter lainnya yang juga pakai teknologi kayak yang Indonesia punya adalah Minsur Peru, terus ada Yunnan Tin dan China Tin di negara Cina pastinya ya. Dan juga ada Vinto Bolivia yang udah pakai teknologi ini sejak tahun 2014. Fun fact, selain teknologi yang dipakai oleh PT Timah ini adalah yang paling terbarui, ternyata menariknya lagi, bahan bakar untuk proses peleburannya ini bisa pakai batu bara juga cuy.
Dan seperti yang kita tahu, batu bara itu banyak banget di Indonesia. Sampai sini ada baiknya kali ya kalau kita bahas jenis material logam kayak apa aja sih yang memerlukan proses smelter. Kalau ngomongin jenis logam yang butuh di smelter, udah pasti banyak banget ya. Apalagi Indonesia itu termasuk negara dengan sumber daya alam tambang yang cukup kaya dibanding dengan negara-negara lain di dunia. Logam-logam yang ada di Indonesia juga cukup beragam dari segi levelnya. Ada material logam dengan tingkat keaktifan rendah dan ada juga yang tingkatannya tinggi. Dan beberapa material logam yang butuh peleburan pakai teknologi smelter tuh ada satu tembaga, terus ada nikel, ada emas, ada besi, ada perak, ada timbal dan juga pokoknya masih banyak lagi. Pokoknya teknologi ini atau smelter yang kita punya ini cukup canggih. Nah, anyway mungkin segitu aja yang bisa gue jelasin ke kalian tentang kenapa Indonesia mau menyetop ekspor timah mentah ke luar negeri. Dan by the way, menurut lo nih ya, kebijakan mana lagi yang udah dibuat pemerintah dan bisa menguntungkan Indonesia? Please komen di bawah. Sampai ketemu di episode berikutnya.